Teman-teman, kebijakan pemerintah itu ibarat kompas bagi perekonomian. Arah kebijakan yang tepat bisa memacu pertumbuhan ekonomi, menarik investasi asing, dan menciptakan lapangan kerja. Tapi kalau arah kebijakannya salah, ya tentu aja bisa bikin pasar saham turun dan daya beli masyarakat tertekan juga. Jadi memahami kebijakan pemerintah bukan cuma penting buat ekonom, tapi juga buat kita yang pengen untung dari pasar saham. Nah, di tahun ini ada beberapa kebijakan besar yang sebenarnya patut kita soroti. Satunya adalah proyek IKN di Kalimantan Timur yang menjadi salah satu inisiatif ambisius pemerintah. Proyek ini membawa peluang besar bagi sektor properti, konstruksi, dan infrastruktur dengan emiten seperti Adikarya, Waskita, dan PPRO yang berpotensi mendapatkan keuntungan. Namun, tantangan seperti pendanaan dan daya tarik investasi asing terhadap proyek ini tetap menjadi perhatian utama. Selain itu, pemerintah juga mendorong kebijakan pro-investasi asing, terutama melalui promosi hilirisasi sumber daya alam. Di sektor nikel, perusahaan seperti Antam dan INCO menjadi kunci untuk meningkatkan nilai tambah produk Indonesia di pasar global. Dan tidak hanya itu, pemerintah juga memberikan intensif khusus bagi investor asing yang berfokus pada sektor teknologi hijau dan energi terbarukan, yang tentu membuka peluang besar untuk pertumbuhan di sektor ini. Kebijakan lainnya adalah kenaikan tarif PPN 12% yang berlaku khusus untuk barang dan jasa mewah. Sementara kebutuhan pokok itu tetap dikenakan tarif 11%. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa terlalu membebani daya beli masyarakat. Nah, namun sektor konsumsi secara umum termasuk emiten seperti ACS yang bergerak di retail di kebutuhan rumah tangga dan Mayora di makanan dan minuman perlu dicermati apakah mereka mampu beradaptasi dengan perubahan ini. Di sisi lain, untuk sektor barang mewah dan jasa premium, emiten seperti Mitra Adi Perkasa yang memegang brand internasional seperti Zara dan Starbucks, serta BMRI melalui layanan kartu kredit premiumnya dapat menjadi indikator bagaimana daya beli masyarakat kelas atas bereaksi terhadap kebijakan ini. Teman-teman, setiap kebijakan tentu ada efeknya, baik itu positif maupun negatif. Misalnya nih, proyek IKN bisa aja menjadi katalis besar untuk saham konstruksi dan infrastruktur. Tapi kita juga harus tetap waspada dengan resiko pendanaan yang menjadi sorotan. Nah, sementara itu kebijakan pro investasi asing membuka peluang besar bagi sektor hilirisasi dan teknologi hijau. Tapi eksekusinya harus konsisten agar menarik kepercayaan investor global. Di sisi lain, kenaikan PPN menjadi tantangan nyata bagi sektor konsumsi. Emiten yang mampu beradaptasi dengan efisiensi biaya dan strategi pemasaran inovatif akan tetap bertahan. Lalu gimana kita sebagai investor bisa menyikapi kebijakan-kebijakan ini? Sebenarnya sederhana. Pertama, pantau sektor proyek IKN, saham konstruksi dan properti seperti Adikarya, Waskita, dan PPRO yang terkait langsung dengan proyek ini memiliki peluang besar untuk tumbuh. Kemudian yang kedua, manfaatkan peluang dari kebijakan hilirisasi, terutama di sektor nikel dan energi terbarukan. Emiten seperti Antam, INCO bisa menjadi pilihan menarik untuk meraih manfaat dari kebijakan ini. Dan yang ketiga, waspadai sektor konsumsi. Dengan kenaikan PPN 12% yang hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah, sektor konsumsi umum seperti makanan dan kebutuhan rumah tangga mungkin nggak terlalu berdampak ya secara signifikan atau langsung. Namun daya beli masyarakat yang berkurang tentu tetap bisa menjadi tantangan bagi emiten seperti ESES dan Mayora. Kemudian untuk sektor barang mewah dan jasa premium, emiten seperti MAPI dan BMRI bisa menjadi indikator bagaimana masyarakat kelas atas beradaptasi dengan kebijakan ini. Tahun 2025 ini banyak analis yang mulai menyebut-nyebut kata resesi lagi. Jadi apakah kita harus khawatir atau justru ini adalah peluang? Jadi tetap simak sampai habis karena kita bakal bahas semua di bagian ini. Teman-teman, resesi itu sederhananya adalah kondisi di mana perekonomian suatu negara mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Resesi seringkali ditandai dengan meningkatnya pengangguran, turunnya daya beli masyarakat, dan melemahnya sektor industri. Nah, kalau resesi ini terjadi di negara besar seperti Amerika atau Tiongkok, efeknya bisa menjalar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Mari kita lihat indikator-indikator yang ada. Saat ini, bank sentral di seluruh dunia masih mempertahankan suku bunga tinggi untuk menekan inflasi. Di US, Federal Reserve belum menunjukkan tanda-tanda pelonggaran suku bunga, sementara ekonomi Tiongkok sedang melambat akibat lemahnya sektor properti dan ekspor. Di Eropa, krisis energi masih menjadi tantangan utama, ditambah lagi dengan konflik geopolitik yang terus memanas. Laporan terbaru dari IMF juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi global hanya sekitar 2,8%, jauh di bawah rata-rata historis sebelumnya.
Ini menandakan bahwa perekonomian dunia sedang melambat dan resiko resesi tetap ada, terutama jika faktor geopolitik atau kebijakan moneter itu makin ketat. Teman-teman, resesi tentu tidak mempengaruhi semua sektor secara sama ya. Ada sektor-sektor yang cenderung lebih rentan, sementara yang lain lebih tahan banting. Misalnya sektor teknologi dan komoditas seringkali menjadi yang pertama terkena dampak. Nah, di tengah pelemahan ekonomi global, permintaan terhadap produk teknologi dan komoditas biasanya menurun secara signifikan. Sebaliknya, sektor defensif seperti kesehatan, utilitas, dan consumer staples cenderung lebih stabil. Emiten di bidang farmasi, penyedia listrik, dan produsen barang kebutuhan pokok tetap diminati karena produknya dianggap esensial, bahkan saat ekonomi sedang lesu. Selain itu, pasar saham negara berkembang, termasuk Indonesia, biasanya lebih rentan terhadap aliran keluar dana asing di tengah ketidakpastian global. Namun, sektor dengan basis domestik yang kuat seperti infrastruktur dan telekomunikasi memiliki peluang untuk tetap tumbuh meski dalam kondisi yang sulit. Kalau resesi global benar-benar terjadi, kita sebagai investor harus bersikap strategis. Nah, yang pertama, pilihlah saham di sektor defensif seperti kesehatan, utilitas, dan consumer staples. Contohnya emiten seperti Kalbe Farma atau Telkom di telekomunikasi yang dikenal stabil dalam situasi ekonomi sulit. Kemudian yang kedua, penting untuk melakukan diversifikasi portfolio. Jangan hanya bergantung pada satu sektor atau wilayah, tetapi komunikasikan aset Anda di berbagai sektor dan instrumen termasuk emas, obligasi, atau reksadana berbasis global untuk mengurangi resiko. Dan yang ketiga, selalu pantau kebijakan bank sentral. Perubahan kebijakan moneter seperti pelonggaran suku bunga dapat menjadi katalis positif bagi pasar saham. Dan yang terakhir, pastikan Anda memiliki likuiditas yang cukup. Cadangan dana tunai sangat penting untuk menghadapi situasi tak terduga dan memberikan fleksibilitas dalam berinvestasi. Cuan, saham otodidak pilihan teman. Saham otodidak, learn and grow. Let's rock the show. Saham otodidak, dari nol sampai jadi pro. Invest smart, jangan gegabah. Risk dulu biar makin jago. Trading kuat, hasilkan cuan. Saham otodidak pilihan teman. Saham otodidak.